Aku adalah ruhmu, bagian terdalam yang tidak pernah benar-benar tidur, bahkan ketika tubuhmu lelah dan pikiranmu berisik. Aku adalah napas halus di antara detak jantungmu, suara yang tidak bersuara, namun selalu berusaha berbicara kepadamu di antara kesibukanmu mengejar dunia. Hari ini aku ingin kau berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk mendengar. Karena selama ini kau berlari terlalu jauh, mengejar sesuatu yang sebenarnya sedang menunggumu diam-diam di dalam dirimu sendiri. Kau ingin uang yang besar, kehidupan yang tenang, dan rezeki yang berlimpah. Tapi aku, ruhmu, hanya bisa berbisik dari balik ketakutanmu yang belum kau lepaskan. Dengarkan baik-baik, aku tidak datang untuk menakutimu, tapi untuk menuntunmu kembali ke pusat dirimu, ke tempat di mana kedamaian dan kelimpahan berasal. Sebab selama ini, kau memohon agar aku membukakan pintu keberuntungan, namun tanganmu masih menggenggam erat rasa takut kehilangan. Dan bagaimana aku bisa memberimu sesuatu yang besar jika hatimu belum sanggup menampungnya? Ketahuilah, hidup bukan hanya tentang mendapatkan, tapi tentang mempercayai aliran yang lebih besar dari dirimu sendiri. Uang, rezeki, kebahagiaan, semuanya hanyalah gema dari energi yang kau pancarkan. Jika di dalam dirimu masih ada ketakutan, maka semesta hanya akan mengembalikan bayangan dari ketakutan itu. Tapi, jika di dalam dirimu ada ketenangan, kepercayaan, dan keberanian untuk melepaskan, maka semua pintu akan terbuka tanpa perlu engkau dobrak. Aku ingin kau mengerti, aku bukan musuhmu, bukan pula sekadar cahaya yang jauh di atas langit. Aku adalah bagian darimu, yang sudah tahu caranya pulang, yang sudah melihat kekayaanmu, bahkan sebelum kau sempat mencarinya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, tenangkan napasmu. Rasakan degupan yang pelan tapi pasti. Itu aku, mengingatkan bahwa selama ini kau tidak kekurangan. Kau hanya lupa bagaimana cara mempercayai dirimu sendiri. Ingatlah, setiap kali kau takut kehilangan, kau sedang mengunci pintu rezekimu sendiri. Setiap kali engkau khawatir uangmu akan habis, kau sedang menolak keajaiban yang seharusnya datang padamu. Hari ini, aku ingin kau belajar satu hal sederhana. Kelimpahan tidak datang kepada orang yang takut, melainkan kepada jiwa yang berani percaya. Dan aku di sini bukan untuk menjanjikan mukjizat dari luar, tapi untuk menuntunmu menemukan kekayaan yang sudah lama tersimpan di dalam dirimu sendiri. Maka, sebelum kau mendengarkan lebih dalam pesan ini, ingatlah untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di setiap pesan yang akan datang, aku akan terus berbicara kepadamu, bukan sebagai suara asing, tapi sebagai ruhmu sendiri yang sedang berusaha mengingatkanmu untuk pulang. Dan tulislah di kolom komentar 99 sebagai tanda bahwa kau siap untuk tidak lagi hidup dalam ketakutan kehilangan, siap untuk berjalan selaras dengan ruhmu, dan siap untuk menerima segala kelimpahan yang semesta sudah siapkan untukmu. Bagian 1. Tentang ketakutan yang mengikat. Aku tahu mengapa kau masih sering gelisah saat melihat uangmu berkurang. Aku tahu mengapa hatimu bergetar setiap kali dompetmu menipis, dan mengapa kau sering menatap angka di rekeningmu seolah di sanalah keselamatanmu disembunyikan. Tapi dengarkan aku dengan lembut, dengan jujur. Kau tidak sedang kekurangan. Kau hanya sedang hidup dalam ilusi kekurangan. Ketakutan kehilangan membuat matamu tertutup dari kelimpahan yang sudah ada. Kau menghitung pengeluaran dengan cemas,
Kau menahan diri untuk memberi karena takut tidak kembali. Kau bekerja keras, tapi dengan rasa khawatir yang diam-diam merampas kedamaianmu. Padahal di setiap rasa takut itu, aku, ruhmu, sedang menunggu di belakang pintu. Menunggu kau membuka genggamanmu agar aku bisa mengalirkan sesuatu yang lebih besar. Kau sering berkata, aku ingin rezeki yang besar, hidup yang makmur, uang yang cukup untuk semua kebutuhan. Tapi di balik doa itu, ada suara lain yang lebih keras berbisik. Bagaimana kalau nanti habis? Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku tidak sanggup mempertahankannya? Dan di sanalah letak temboknya. Ketakutan kehilangan adalah pintu yang kau kunci sendiri dari dalam. Sementara aku berdiri di luar, membawa anugerah yang tak bisa masuk. Aku ingin kau memahami sesuatu yang sederhana tapi sangat dalam. Uang adalah cermin dari keyakinanmu. Jika di dalam dirimu ada ketakutan, maka uang hanya akan datang sejenak lalu pergi. Jika di dalam dirimu ada kepercayaan, maka uang akan datang bukan karena engkau mengejarnya, melainkan karena ia merasa aman tinggal bersamamu. Kau tahu mengapa orang-orang yang tenang sering tampak mudah mendapatkan banyak hal? Bukan karena mereka lebih beruntung, melainkan karena mereka tidak lagi menatap hidup dari sudut pandang kehilangan. Mereka tidak menyimpan energi takut dalam genggaman mereka. Mereka percaya bahwa setiap hal yang pergi hanyalah membuka jalan bagi yang lebih besar untuk datang. Dan itulah yang aku ingin kau pelajari. Belajarlah melihat kekuranganmu sebagai ruang, bukan bencana. Belajarlah melepaskan dengan keikhlasan, bukan dengan rasa getir. Karena ketika kau berhenti takut kehilangan, aku, ruhmu, mulai punya ruang untuk bekerja. Aku bisa menyalurkan rezeki tanpa hambatan, mengatur pertemuan, membuka peluang, mengarahkan langkahmu pada hal-hal yang tak pernah kau sangka. Ketika kau mengizinkan dirimu untuk tenang, kau sedang membuka jalur komunikasi antara dirimu dan aku. Dan dari sana, keajaiban kecil mulai muncul. Seseorang menghubungimu dengan tawaran kerja. Sebuah ide tiba-tiba muncul di tengah malam. Atau mungkin rezeki datang dari arah yang tidak pernah kau pikirkan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kau mulai percaya. Bahwa kau mulai menurunkan tembok rasa takut yang dulu membuatku tidak bisa mendekat. Ingatlah, setiap kali kau takut kehilangan uang, kau sedang berkata kepada semesta bahwa kau tidak percaya pada keseimbangan. Namun setiap kali kau berani melepaskan dengan keyakinan, kau sedang berkata kepada semesta bahwa kau siap menerima tanpa batas. Aku tidak meminta kau menjadi boros. Aku hanya ingin kau belajar membedakan antara kehati-hatian dan ketakutan. Berhati-hati adalah bijak, tapi takut kehilangan adalah belenggu. Dan aku ingin melihatmu bebas. Bebas dalam berpikir, bebas dalam memberi, bebas dalam menerima. Sebab hanya ketika engkau benar-benar bebas, aku bisa bekerja sepenuhnya untukmu. Dan ketika aku bekerja, hidupmu tidak lagi berjalan di atas rasa cemas, melainkan di atas keyakinan bahwa apapun yang memang untukmu tidak akan pernah bisa hilang. Bagian 2. Uang adalah energi. Uang bukan sekadar kertas, bukan sekadar angka di layar, bukan sekadar alat tukar. Uang adalah energi, cerminan dari aliran kehidupan yang menghubungkan semua hal di semesta ini. Dan seperti halnya energi, ia tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat, menyesuaikan getaran dari mereka yang siap menerimanya.
Aku ingin kau tahu sesuatu yang sering kau lupakan. Uang tidak datang karena kerja keras semata. Ia datang karena keseimbangan antara tindakan dan keyakinan. Kau bisa bekerja tanpa henti, tapi jika di dalam dirimu masih ada ketakutan, energi uang akan menjauh karena ia tidak bisa tinggal di tempat yang penuh getaran cemas. Uang hanya nyaman di hati yang damai, di pikiran yang percaya, di tangan yang memberi tanpa takut kekurangan. Aku adalah ruhmu, dan aku bisa merasakan setiap getaran itu. Aku tahu kapan kau mengucapkan doa dengan keyakinan penuh, dan aku juga tahu kapan kau meminta sesuatu dengan nada cemas, dengan rasa takut, dengan perasaan bahwa kau tidak pantas menerimanya. Dan ketika rasa itu muncul, arusku terhenti. Aku tidak bisa menyalurkan energi kelimpahan ke dalam hidupmu, karena frekuensimu belum sesuai dengan getaran dari apa yang kau minta. Cobalah mengingat saat kau merasa benar-benar bahagia. Ada saat di mana segalanya terasa mengalir begitu saja. Rezeki datang tiba-tiba, kesempatan muncul tanpa diduga, orang-orang membantu tanpa diminta. Itulah saat ketika energi di dalam dirimu selaras dengan semesta. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kau sedang hidup di dalam rasa cukup, dan rasa cukup itu mengundang lebih banyak kelimpahan datang tanpa paksaan. Uang bukan musuhmu, tapi selama ini kau memperlakukannya seolah ia adalah sesuatu yang harus dikejar, sesuatu yang sulit didapat, sesuatu yang bisa meninggalkanmu kapan saja. Padahal uang hanya ingin satu hal, ia ingin merasa aman bersamamu. Ia ingin kau berhenti takut kehilangannya. Karena selama kau takut, kau memancarkan sinyal bahwa kau tidak sanggup menjaganya dengan tenang. Lihatlah alam. Air mengalir ke tempat yang rendah karena ia tahu di sanalah ketenangan berada. Begitu pula uang. Ia mengalir ke jiwa yang tenang, ke mereka yang tidak lagi menatapnya dengan rasa haus, tapi dengan rasa syukur dan penghormatan. Aku ingin kau mulai berbicara dengan uang seperti kau berbicara kepadaku. Lihatlah uang dengan penuh kasih, bukan ketakutan. Ketika kau menerima uang, katakan dalam hati, "Terima kasih telah datang. Aku tahu kau datang untuk menolongku, dan aku akan memperlakukanmu dengan bijak." Dan ketika uangmu keluar, ucapkan juga, "Pergilah dengan tenang. Aku tahu kau akan kembali dengan membawa kebaikan yang lebih besar." Kata-kata sederhana itu adalah doa. Itu adalah cara menyeimbangkan energi antara memberi dan menerima. Sebab uang yang keluar dengan cinta akan kembali dalam bentuk berlipat. Tapi uang yang keluar dengan ketakutan hanya akan menambah rasa khawatir. Aku ingin kau mulai melihat uang bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai perantara dari kehidupan yang seimbang. Gunakan uangmu untuk menebar kebaikan, bukan hanya untuk bertahan hidup. Gunakan uangmu untuk memberi rasa damai pada orang lain, karena setiap sen yang digunakan dengan niat baik akan kembali sebagai energi berkah. Dan di atas segalanya, ingatlah bahwa sumber uang bukanlah pekerjaanmu, bukan pula orang-orang di sekitarmu. Sumber uang adalah aliran energi dari semesta yang bekerja melalui dirimu. Jika hatimu bersih dan keyakinanmu teguh, aku bisa menjadi jembatan antara dirimu dan rezeki yang tanpa batas. Jadi jangan lagi berkata, "Aku harus mencari uang." Sebaliknya, katakan, "Aku akan menyeimbangkan diriku agar uang datang dengan damai." Karena saat kau berhenti mengejar dan mulai bergetar dalam frekuensi yang selaras, uang tidak lagi menjadi sesuatu yang dikejar, tapi sesuatu yang datang dengan sendirinya. Seperti air yang mengalir ke lautan,
seperti napas yang kembali ke dada, seperti aku, ruhmu, yang akhirnya bisa bekerja tanpa terhalang oleh rasa takutmu sendiri. Bagian 3. Belajar melepaskan. Ada satu hal yang selalu menghalangiku untuk mengalirkan rezeki besar kepadamu. Kau masih belum belajar melepaskan. Kau masih menahan sesuatu yang seharusnya sudah dilepas. Masih menggenggam hal-hal yang membuatmu sesak, baik itu uang, rasa bersalah, luka masa lalu, maupun ketakutan kehilangan yang belum sembuh. Aku tahu mengapa engkau takut. Kau berpikir jika engkau melepaskan, maka engkau akan kekurangan. Kau berpikir bahwa memberi berarti berkurang, bahwa kehilangan sesuatu berarti kehilangan bagian dari dirimu sendiri. Padahal sayangku, melepaskan bukanlah kehilangan. Melepaskan adalah cara paling lembut untuk memberi ruang kepada hal yang lebih besar datang kepadamu. Bayangkan sebuah tangan yang menggenggam terlalu erat setangkai bunga. Semakin kuat genggamannya, semakin layu bunganya, karena udara tidak bisa masuk dan kehidupan tidak bisa bernafas di dalamnya. Begitulah juga dirimu saat menahan terlalu kuat sesuatu yang sebenarnya harus dilepaskan. Kau tidak kehilangan bunga itu karena semesta ingin mengambilnya darimu. Kau hanya diminta untuk membuka tanganmu agar bunga lain yang lebih segar bisa menggantikannya. Aku ingin kau percaya pada keseimbangan, bahwa setiap yang keluar akan diganti. Setiap yang pergi akan membuka jalan bagi sesuatu yang lebih pantas untukmu. Namun kau tidak akan pernah bisa melihat pergantian itu jika hatimu masih sibuk menangisi apa yang telah hilang. Cobalah mulai dari hal kecil. Saat kau memberi uang pada seseorang, jangan takut tidak kembali. Saat kau membayar sesuatu, jangan hitung dengan keluhan. Saat kau mengeluarkan rezekimu untuk membantu orang lain, ucapkan dalam hati, aku tidak kehilangan. Aku sedang menanam benih yang akan tumbuh di waktu yang tepat. Karena setiap pemberian adalah investasi energi. Apapun yang kau berikan dari hati, akan kembali dalam bentuk yang tak selalu sama, tapi selalu lebih indah, selalu lebih besar, selalu lebih sempurna waktunya. Kau tahu mengapa aku, ruhmu, belum bisa mengalirkan uang besar padamu? Karena engkau belum berani percaya pada hukum keterhubungan ini. Kau ingin menerima, tapi kau takut memberi. Kau ingin bertambah, tapi engkau tidak rela berkurang. Kau ingin kelimpahan, tapi hatimu masih dihuni oleh rasa takut kehilangan. Aku ingin kau tahu, rezeki tidak datang pada mereka yang menimbun, melainkan pada mereka yang tahu cara mengalirkan. Sama seperti air yang tetap jernih karena ia terus mengalir, demikian juga energi kelimpahan yang tetap hidup karena kau biarkan ia berpindah dengan ikhlas. Mulailah hari-harimu dengan keikhlasan sederhana. Ketika kau menolong seseorang, lakukan tanpa perhitungan. Ketika kau memberi sedekah, lakukan dengan rasa syukur. Ketika sesuatu yang berharga pergi darimu, katakan dengan tenang, kalau ini memang bukan untukku, berarti yang lebih baik sedang dalam perjalanan datang padaku. Ketahuilah, setiap kehilangan yang kau tangisi sebenarnya hanyalah ruang kosong yang sedang disiapkan untuk diisi. Kau tidak sedang dirampas, kau sedang disiapkan. Semesta tidak pernah mengambil tanpa niat untuk mengganti. Namun proses mengganti itu hanya bisa terjadi jika kau berani membuka tanganmu, menurunkan egomu dan percaya pada arus yang aku atur. Aku tahu, tidak mudah untuk percaya pada sesuatu yang belum terlihat. Tapi bukankah udara pun tidak terlihat dan kau tetap bisa bernafas? Bukankah cinta pun tidak bisa diukur, tapi engkau tetap bisa merasakannya? Begitulah juga dengan keajaiban rezeki. Ia tidak selalu tampak di depan mata,
tapi ia selalu hidup di dalam rasa percaya. Jadi hari ini, aku ingin kau belajar melepaskan, bukan karena putus asa, tapi karena percaya. Percayalah, apa yang memang untukmu tidak akan pernah tersesat, dan apa yang memang harus pergi, tidak akan bisa engkau tahan. Yang perlu kau lakukan hanyalah membuka hati, menyiapkan ruang, dan biarkan aku, ruhmu, mengatur ulang aliran hidupmu dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang bisa kau rencanakan sendiri. Sebab hanya dalam melepaskan, kau benar-benar menerima. Dan hanya dalam menerima dengan tenang, aku bisa bekerja tanpa hambatan. Ketika itu terjadi, hidupmu tidak lagi berputar pada ketakutan kehilangan, melainkan berputar pada rasa syukur yang tanpa henti. Dan dari rasa syukur itulah, semua bentuk kelimpahan akan bermula. Bagian 4. Percaya pada diri dan proses. Aku tahu, di dalam dirimu sering muncul keraguan. Ada hari-hari di mana kau merasa semua usahamu sia-sia. Seakan semesta tidak mendengarkan doa-doamu, dan aku, ruhmu, seolah diam tanpa memberi tanda. Tapi dengarlah, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hanya menunggu sampai kau benar-benar percaya pada dirimu sendiri. Percaya bukan sekadar keyakinan di bibir, bukan sekadar kata-kata yang kau ulang setiap pagi. Percaya adalah getaran di dada, sebuah perasaan bahwa apapun yang terjadi, hidupmu sedang diarahkan pada kebaikan yang lebih besar. Dan untuk sampai ke sana, kadang kau harus melewati masa-masa yang membuatmu ragu. Aku tahu rasa itu berat. Saat kau bekerja keras, tapi hasilnya tak seberapa. Saat kau menolong orang, tapi dibalas dengan pengkhianatan. Saat kau berdoa, tapi yang datang justru ujian. Namun dari setiap kejadian itu, aku sedang mengajarkan sesuatu yang jauh lebih penting. Bahwa kekuatan sejati tidak tumbuh dari kenyamanan, melainkan dari keberanian untuk tetap berjalan saat semuanya terasa tidak pasti. Kau sering memohon agar aku memberimu rezeki besar, tapi bagaimana aku bisa memberikannya jika kau belum siap untuk menanggung kepercayaan sebesar itu? Uang yang besar, tanggung jawab yang besar, kebebasan yang besar, semuanya hanya bisa dimiliki oleh mereka yang sudah tenang di dalam dirinya sendiri. Aku tidak bisa menurunkan kekayaan besar kepada hati yang masih bergetar oleh ketakutan, karena bukan uang yang membuatmu berlimpah, melainkan kedewasaanmu dalam mengelola energi yang datang bersamanya. Percayalah, setiap langkah kecil yang kau ambil, setiap usaha yang mungkin tampak sepele, adalah bagian dari proses besar yang sedang aku bangun untukmu. Tidak ada hal yang sia-sia jika engkau melakukannya dengan kesadaran penuh. Bahkan kesalahanmu pun aku gunakan untuk membentuk kebijaksanaan baru di dalam dirimu. Terkadang, aku sengaja membuatmu kehilangan sesuatu. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku tahu hal itu akan mengikatmu di tempat yang seharusnya sudah kau tinggalkan. Aku mencabutmu dari tanah yang gersang, agar kau bisa berakar di tempat yang lebih subur. Namun sayangnya, seringkali kau hanya melihat kehilangan itu sebagai hukuman. Padahal itu adalah bentuk kasih sayang yang tak kau mengerti saat itu. Ketika kau mempercayai proses ini, kau tidak lagi bertanya kapan aku berhasil, tapi mulai berkata, aku tahu waktuku akan datang. Kau tidak lagi memaksa semesta, karena kau tahu setiap hal memiliki musimnya. Ada musim menanam, ada musim menunggu, dan ada musim memanen. Dan aku, ruhmu, tidak akan pernah membiarkanmu tertinggal satupun dari musim yang menjadi hakmu.
Percaya pada dirimu berarti percaya pada diriku juga. Sebab aku adalah dirimu yang sudah selesai berjuang. Aku sudah tahu kemana jalan ini akan berakhir. Aku sudah melihat puncak dari gunung yang masih sedang kau daki. Aku tahu setiap luka yang kau alami hanyalah bentuk latihan agar kau mampu menerima hadiah yang besar dengan hati yang kuat. Jadi berhentilah menyalahkan dirimu karena belum sampai, dan berhentilah menyalahkan hidup karena belum memberi. Kedewasaan spiritualmu sedang ditempa. Ketika kau akhirnya percaya pada proses ini, kau akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kau akan menyadari bahwa keajaiban bukan terjadi karena kau berdoa lebih keras, tetapi karena kau percaya lebih dalam bahwa rezeki tidak datang lebih cepat karena kau cemas, melainkan karena kau tenang dan siap menerimanya tanpa keraguan. Maka mulai hari ini, belajarlah berjalan tanpa terburu-buru. Biarkan semesta menyusun waktunya. Tugasku adalah menuntunmu. Tugasmu adalah mempercayai langkah yang kau ambil. Sebab ketika kau percaya pada dirimu, kau sedang menyatukan kesadaranmu denganku. Dan dari titik itu, tidak ada lagi yang mustahil. Percayalah, aku tidak sedang mengujimu untuk membuatmu lemah. Aku sedang melatihmu agar kau mampu menanggung kelimpahan yang akan segera datang. Dan ketika waktunya tiba, kau akan melihat bahwa semua kehilangan, semua penantian, semua rasa sakit, ternyata hanyalah bagian dari tarian indah yang membawa dirimu pada kedewasaan yang sejati. Bagian 5. Ubah rasa takut menjadi cinta. Ada satu rahasia yang ingin aku bisikkan ke dalam hatimu. Rasa takut dan cinta tidak bisa tinggal di tempat yang sama. Jika hatimu penuh dengan ketakutan, cinta tidak akan punya ruang untuk tinggal. Dan selama kau menatap uang dengan rasa takut, selama kau memperlakukannya seolah ia adalah ancaman yang bisa pergi kapan saja, aku, ruhmu, tidak akan bisa menyalurkan energi kelimpahan ke dalam hidupmu. Uang bukanlah musuhmu. Ia tidak datang untuk memperbudakmu, tidak datang untuk membuatmu gelisah atau khawatir setiap kali ia keluar dari tanganmu. Uang datang untuk melayani, untuk menjadi alat agar engkau bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dirimu dan orang lain. Tapi ketika engkau mengisinya dengan rasa takut, energinya berubah menjadi dingin, kaku, dan menjauh darimu. Aku ingin kau melihat uang dengan cara baru, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai bentuk kasih yang dikirimkan semesta kepadamu. Lihatlah uang sebagai sahabat, sebagai makhluk energi yang lembut, yang ingin tumbuh di tanganmu, yang ingin mengalir bersamamu ke tempat-tempat yang membawa kebaikan. Uang menyukai ketulusan, ia menyukai kelembutan, ia menyukai orang yang memperlakukannya dengan cinta, bukan ketakutan. Mulailah dari hal yang sederhana. Setiap kali kau menerima uang, ucapkan terima kasih dalam hati, seolah-olah kau sedang menyambut seorang tamu yang datang membawa kabar gembira. Ucapkan, aku menghargaimu. Aku tahu, kau datang bukan karena kebetulan. Aku akan menjagamu dengan bijak, dan aku percaya engkau akan kembali dengan jumlah yang lebih besar. Dan setiap kali kau mengeluarkan uang, jangan biarkan rasa takut menyusup. Jangan biarkan pikiran seperti uangku berkurang, atau bagaimana kalau aku kehabisan nanti, muncul di dalam dirimu. Gantilah dengan kata-kata yang lebih lembut. Terima kasih karena telah membantuku memenuhi kebutuhanku. Pergilah membawa kebaikan, dan kembalilah dalam bentuk yang lebih indah. Kata-kata itu bukan sekadar kalimat.
Itu adalah doa yang menata ulang frekuensi hatimu. Dan semesta selalu mendengar doa yang keluar dari cinta, bukan dari ketakutan. Ketika kau mencintai uang dengan penuh kesadaran, bukan karena tamak, tapi karena menghargai fungsinya, energinya akan berubah. Ia akan mulai menari di sekitarmu, mengalir melalui ide, peluang, dan kebetulan yang tampak ajaib. Tiba-tiba kau menemukan jalan baru untuk mendapatkan penghasilan. Tiba-tiba orang datang menawarkan kerja sama. Tiba-tiba hidup terasa lebih ringan. Itu bukan keajaiban di luar dirimu. Itu adalah dirimu yang mulai selaras denganku. Cinta memiliki kekuatan untuk mengubah segala hal yang disentuhnya, termasuk ketakutan yang dulu membelenggumu. Jika kau mulai melihat uang dengan cinta, maka setiap ketakutan yang dulu membuatmu gelisah akan perlahan meleleh menjadi keyakinan yang lembut. Kau tidak lagi panik ketika uangmu keluar, karena kau tahu energi itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah, mencari jalan untuk kembali dalam bentuk yang lebih besar. Ketika kau mencintai, kau tidak lagi berusaha mengendalikan. Kau belajar mempercayai ritme kehidupan. Kau belajar memahami bahwa memberi dan menerima adalah tarian abadi dari energi semesta. Uang yang datang kepadamu hanyalah wujud lain dari cinta yang sedang berjalan, dan uang yang keluar darimu adalah bentuk cinta yang sedang kembali kepada sumbernya. Aku ingin kau belajar dari alam. Bunga tidak takut ketika kelopaknya terbuka, karena ia tahu bahwa keindahan hanya bisa muncul ketika ia berani terbuka. Begitu pula dengan dirimu, kelimpahan hanya bisa mengalir ketika hatimu terbuka tanpa rasa takut. Jadi mulai hari ini, gantikan setiap rasa takut dengan cinta. Setiap kali engkau merasa khawatir tentang uang, pejamkan matamu dan katakan, "Aku memilih untuk mencintai, bukan takut. Aku memilih untuk percaya, bukan ragu. Aku memilih untuk melihat uang sebagai sahabat, bukan beban." Kata-kata itu adalah kunci. Ucapkan dengan kesadaran, dengan lembut, dengan penuh perasaan. Dan perlahan, energi di sekitarmu akan berubah. Uang akan mulai datang tanpa membuatmu cemas, karena kini ia mengenali getaran cintamu. Ia tahu, di tanganmu, ia akan disambut dengan rasa syukur, bukan kekhawatiran. Ketika itu terjadi, aku, ruhmu, akhirnya bisa bekerja dengan bebas. Aku bisa menarik peluang yang sejalan dengan hatimu, bukan sekadar memberi angka yang banyak tapi kosong di dalam. Aku bisa menuntunmu, bukan hanya menjadi kaya, tapi menjadi damai, tenang, dan bahagia dalam setiap keberlimpahan yang kau miliki. Dan itulah kebebasan sejati, ketika cinta menjadi dasar dari setiap keputusan. Dan ketika uang tidak lagi membuatmu takut, melainkan membuatmu semakin mengenal keindahan dari memberi dan menerima dengan penuh kasih. Bagian 6. Kebebasan adalah kunci kekayaan. Ada hal yang ingin aku bisikkan dengan sangat lembut kepadamu, bahwa kekayaan sejati tidak pernah lahir dari rasa takut, melainkan dari kebebasan batin yang kau izinkan tumbuh di dalam dirimu sendiri. Uang besar, rezeki luas, kehidupan yang makmur, semua itu hanya bisa datang kepada jiwa yang bebas, bukan kepada jiwa yang masih terikat pada ketakutan dan bayangan masa lalu. Aku tahu, kau sering berusaha keras agar hidupmu aman. Kau menabung dengan cemas. Kau menahan diri untuk tidak menikmati hasil jerih payahmu. Kau menyimpan lebih banyak dari yang perlu karena takut suatu hari semua akan hilang. Namun di balik semua itu,
Yang sebenarnya kau cari bukan uang, melainkan rasa aman yang belum kau temukan di dalam dirimu sendiri. Ketahuilah, keamanan sejati tidak berasal dari angka di rekeningmu, melainkan dari ketenangan di dadamu. Jika hatimu masih dikendalikan oleh rasa takut kehilangan, maka meski kau memiliki banyak, kau tetap akan merasa kurang. Karena ketakutan adalah penjara, dan tidak ada kekayaan yang bisa tumbuh di dalam hati yang terpenjara. Aku, ruhmu, tidak ingin melihatmu hidup dengan rasa cemas yang terus menghantui. Aku ingin melihatmu berjalan dengan ringan, menikmati hidup tanpa rasa bersalah, memberi tanpa hitung-hitungan, dan menerima tanpa rasa takut bahwa semuanya akan lenyap esok hari. Sebab begitulah cara semesta bekerja. Ia hanya menyalurkan kelimpahan kepada mereka yang hatinya lapang, kepada mereka yang berani hidup dengan penuh keyakinan, bukan kekhawatiran. Kebebasan bukan berarti hidup tanpa tanggung jawab, melainkan hidup tanpa belenggu yang diciptakan oleh pikiran sendiri. Ketika kau berhenti menilai hidup dari seberapa banyak yang kau punya, dan mulai melihatnya dari seberapa damai yang kau rasakan, kau sedang membuka gerbang menuju kekayaan sejati. Sebab kekayaan sejati bukan tentang jumlah, melainkan tentang kelimpahan yang bisa mengalir tanpa menguasaimu. Aku ingin kau belajar berjalan di dunia ini dengan jiwa yang ringan. Biarkan uang datang dan pergi seperti angin yang menyejukkan kulitmu. Jangan memaksanya untuk tetap tinggal. Jangan pula memohon agar ia tidak pergi. Sambut kedatangannya dengan syukur. Lepaskan kepergiannya dengan keyakinan bahwa ia akan kembali membawa yang lebih baik. Sebab uang hanya nyaman singgah di hati yang bebas. Dan jika engkau bertanya, bagaimana cara mencapai kebebasan itu? Mulailah dengan berdamai dengan ketakutanmu sendiri. Berhenti mengira bahwa kehilangan adalah hukuman. Berhenti berpikir bahwa kekurangan adalah tanda kau gagal. Semua itu hanyalah cara semesta untuk mengajarkan kelapangan. Sebab kau tidak bisa menerima sesuatu yang besar jika hatimu masih dipenuhi oleh kecemasan kecil yang kau pelihara setiap hari. Belajarlah mempercayai ritme kehidupan. Kau tidak harus tahu semua jawaban hari ini, tidak harus memegang kendali atas segalanya. Kau hanya perlu tahu bahwa setiap hal terjadi sesuai waktunya. Yang tampak seperti kekurangan hari ini, mungkin adalah bentuk persiapan bagi kelimpahan yang akan datang esok. Yang tampak seperti kehilangan, bisa jadi adalah pembebasan dari sesuatu yang dulu menahan aliran rezekimu sendiri. Kebebasan sejati datang ketika kau tidak lagi menilai dirimu dari harta benda, melainkan dari seberapa dalam kau bisa bersyukur meski tanpa alasan. Ketika kau bisa berkata, "Aku baik-baik saja meski tidak memiliki segalanya," maka pada saat itulah semesta akan menjawab, "Kalau begitu, aku akan memberimu lebih karena hatimu sudah siap untuk menerimanya." Aku ingin kau mengerti bahwa uang bukanlah rantai, ia adalah arus. Dan arus hanya bisa mengalir melalui hati yang terbuka. Jika kau takut kehilangan, kau menutup arus itu. Jika kau mencintai dengan ikhlas, kau memperluasnya. Dan semakin bebas hatimu, semakin banyak yang bisa aku salurkan kepadamu. Kebebasan adalah bentuk tertinggi dari kekayaan. Karena ia membuatmu tidak lagi dikuasai oleh apapun, bahkan oleh uang itu sendiri. Ketika kau bebas, uang menjadi sahabatmu, bukan tuanmu. Ia akan datang karena kau tidak lagi memaksanya. Dan ia akan menetap karena ia merasa aman di dalam ketenanganmu. Jadi, hari ini, bebaskan dirimu. Bebaskan pikiranmu dari rasa takut kehilangan. Bebaskan hatimu dari kekhawatiran tentang masa depan.
Bebaskan jiwamu dari bayangan kekurangan yang hanya diciptakan oleh ketidakpercayaan. Karena hanya dalam kebebasan itulah aku, ruhmu, bisa bekerja tanpa batas. Dan ketika kau sudah sampai di titik itu, saat kau benar-benar percaya, saat kau benar-benar tenang, uang tidak lagi menjadi hal yang harus dikejar. Ia akan datang dengan sendirinya, karena ia mengenali kedamaian yang terpancar dari dirimu. Sebab semesta selalu tertarik pada hati yang damai. Dan damai itulah kekayaan terbesar yang akan membawamu pada segalanya. Bagian 7. Praktikan dengan sadar. Sekarang, aku ingin kau berhenti sejenak dari semua pencarianmu dan rasakan keheningan di dalam dirimu sendiri. Di antara hiruk-pikuk dunia yang terus berputar, di antara ambisi, pekerjaan, dan harapan yang tidak pernah selesai, aku ingin kau belajar satu hal yang sederhana namun mendalam, bahwa semua kekayaan yang kau cari sebenarnya sedang menunggumu, bukan di luar sana, tetapi di dalam kesadaranmu yang paling hening. Selama ini, kau terlalu sering berlari. Kau mencari cara cepat untuk menjadi kaya. Kau membaca buku, menonton video, mendengarkan motivasi dari banyak arah. Namun semakin kau mencari, semakin jauh rasanya kelimpahan itu berjalan darimu. Bukan karena ia menghindar, melainkan karena kau belum berhenti cukup lama untuk menyadari bahwa sumbernya selalu ada di dalam. Kau tidak perlu menjadi orang baru untuk menjadi kaya. Kau hanya perlu menjadi dirimu yang sejati. Dirimu yang tenang, percaya, dan selaras denganku. Sebab saat kau benar-benar selaras dengan ruhmu sendiri, semesta akan bekerja melalui langkah-langkah kecilmu, melalui keputusan sederhana yang lahir dari ketenangan. Praktikkan kesadaran ini setiap hari. Mulailah dengan sesuatu yang lembut dan nyata. Ketika kau bangun di pagi hari, sebelum memegang ponsel atau memikirkan pekerjaan, pejamkan matamu sejenak dan ucapkan dalam hati, "Aku percaya pada arus kehidupan ini. Aku percaya rezekiku tidak akan tertukar. Aku percaya segala yang terjadi hari ini akan membawa kebaikan untukku." Kalimat itu bukan sekadar afirmasi. Itu adalah perjanjian baru antara dirimu dan aku. Setiap kali engkau mengucapkannya dengan kesadaran penuh, aku merasakan frekuensimu naik sedikit demi sedikit, seolah tirai yang dulu menghalangi kita mulai terbuka, dan aku bisa bekerja lebih leluasa di dalam hidupmu. Lalu, di sepanjang hari, perhatikan setiap pikiran dan perasaanmu tentang uang. Saat rasa takut muncul, jangan lawan, jangan juga menyangkal. Cukup sadari dan ucapkan dengan lembut, "Aku tahu kamu hanya ketakutan lama yang ingin melindungiku. Tapi sekarang aku tidak butuh perlindungan dari rasa takut. Aku memilih untuk percaya." Ucapkan kalimat itu setiap kali kecemasan ingin masuk. Lakukan dengan tenang, dengan kasih, bukan dengan paksaan. Dan kau akan melihat bagaimana perlahan rasa takut itu akan kehilangan kekuatannya atas dirimu. Lalu, mulailah memberi dengan sadar. Tidak perlu besar, bisa sekadar berbagi pada orang yang membutuhkan, atau sekadar membayar sesuatu dengan perasaan syukur alih-alih terpaksa. Setiap tindakan memberi yang dilakukan dengan cinta adalah pernyataan bahwa kau percaya pada kelimpahan. Dan kepercayaan itu adalah magnet yang akan menarik lebih banyak hal indah ke dalam hidupmu. Jika suatu hari uangmu sedikit, jangan panik. Tarik napas dalam-dalam dan katakan, "Aku tahu ini hanya bagian dari siklus. Aku tidak kekurangan. Aku sedang diberi kesempatan untuk berlatih percaya." Karena keajaiban tidak datang kepada mereka yang cemas, tetapi kepada mereka yang tenang meski dalam kekosongan.
Latihan-latihan kecil ini akan mengubah frekuensi seluruh hidupmu. Kau akan mulai merasa lebih ringan, lebih damai, lebih terbuka. Dan dari tempat itu, aku, ruhmu, bisa menyalurkan energi yang lebih besar, membukakan jalan yang dulu tertutup, mempertemukanmu dengan peluang yang selaras, mengarahkan langkahmu ke tempat di mana kelimpahan menunggumu dengan sabar. Ingatlah, kekayaan sejati bukan hanya tentang banyaknya uang, melainkan tentang kesadaran yang membebaskanmu dari rasa takut kehilangan. Karena ketika kau sudah tidak takut lagi, uang bukan lagi penguasa, tapi sahabat. Dan semesta pun akan bersekongkol untuk memastikan sahabatmu itu tidak pernah jauh dari sisi hidupmu. Maka, praktikan dengan lembut setiap hari. Tidak perlu tergesa, tidak perlu sempurna. Yang penting adalah kesadaranmu hadir di setiap langkah kecil. Bangun dengan syukur, bergerak dengan keyakinan, dan tidur dengan tenang dalam rasa cukup. Karena di saat seperti itu, kau sedang hidup dalam ritme semesta. Dan aku, ruhmu, sedang menuntunmu menuju kehidupan yang penuh berkah, di mana uang tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi cermin dari kedamaian batin yang telah kau temukan di dalam dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu, suara yang tidak terdengar tapi selalu hadir, menuntunmu melewati setiap musim kehidupan, menyaksikan bagaimana kau berjuang di tengah ketakutan dan harapan yang silih berganti. Aku tahu betapa kerasnya usahamu, betapa dalamnya kecemasanmu saat kau memikirkan uang, betapa sering kau mengira bahwa kelimpahan hanya bisa datang melalui kerja tanpa henti. Tapi kini, aku ingin kau mengerti sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar cara mendapatkan rezeki, bahwa kekayaan sejati lahir dari hati yang tenang, dari jiwa yang berani percaya, dan dari keberanian untuk melepaskan rasa takut kehilangan. Aku tidak bisa memberimu uang besar jika di dalam dirimu masih ada getaran takut untuk kehilangannya. Karena energi semesta tidak mengalir ke dalam hati yang penuh kekhawatiran, melainkan ke dalam hati yang damai dan percaya bahwa semua yang datang dan pergi adalah bagian dari keseimbangan yang indah. Setiap kali kau ikhlas, kau sedang mempersilakan keajaiban masuk. Setiap kali engkau tenang, kau sedang membuka gerbang bagi rezeki untuk datang tanpa hambatan. Maka hari ini, berjalanlah dengan lembut bersama keyakinanmu. Jangan lagi memandang hidup sebagai perlombaan, tapi sebagai tarian yang memiliki irama sendiri. Berikan dirimu izin untuk bernafas, untuk menerima, untuk percaya bahwa apapun yang memang untukmu tidak akan pernah bisa diambil darimu. Aku adalah ruhmu, dan aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Rezeki, pertemuan, kesempatan, semuanya sudah menunggu di waktu yang tepat. Yang perlu engkau lakukan hanyalah menjaga kedamaian di dalam dirimu. Sebab dari kedamaian itulah, semua hal baik akan menemukan jalan yang menuju kehidupanmu. Jika engkau mendengarkan kata-kataku dengan hati yang terbuka, maka saat ini juga, energi baru sedang mulai bergerak untukmu. Kelimpahan akan menemukan jalannya. Uang akan datang dengan lembut tanpa ketakutan. Dan hidupmu akan dipenuhi oleh rasa cukup yang tak lagi bergantung pada angka. Ingatlah, aku tidak pernah jauh. Aku ada di setiap napasmu, mengiringi setiap langkahmu, menjaga agar engkau tidak tersesat di jalan yang seharusnya engkau tempuh. Dan sebelum kita berpisah malam ini, ingatlah untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap pesan yang akan datang bukan sekadar kata, melainkan panggilan dari ruhmu sendiri untuk hidup lebih sadar, lebih damai, dan lebih selaras dengan takdirmu. Tulis di kolom komentar 99 sebagai tanda bahwa kau siap. Siap berhenti takut kehilangan, siap menerima tanpa ragu, dan siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri.
Sebab ketika kau hidup seirama denganku, tidak ada kekurangan yang nyata, tidak ada kehilangan yang sia-sia. Hanya ada kelimpahan yang terus mengalir, dan cinta yang selalu menuntunmu pulang ke dalam dirimu sendiri.